tentang riba. Riba itu kalau dalam kitab, mengutip dari hadis tadi itu, kalau dalam kitab sulam itu Masya Allah, yahrumur riba, haram riba, akluhu yang makannya, wa akhluhu yang mengambilnya, wa kitabatuhu yang mencatatnya, wa syahadatuhu yang menyaksikannya, melihatnya, kemudian meridhoi menjadi saksinya gitu. Wa muawanatuhu dan yang menolongnya, wa hilatuhu dan yang menghilah atau membuat cara untuk yang asalnya riba dicarain biar gak riba misalnya gitu. Sampai begitu. Memang yang dimaksud menyaksikan di situ, menyaksikan dia sebagai saksi dalam transaksi itu, bukan hanya melihat. Kalau melihat tapi dia tidak meridhoi, hatinya ingkar, tak setuju dengan perbuatan itu tak termaksud syahadah. Yang dimaksud syahadah di sini, saksi menyaksikan riba itu ialah menyaksikan, melihat dan meridhoi, setuju atas perilaku itu. Cuman pertanyaannya gini, hadisnya memang begitu. Kita jangan hanya terpaku di kalimat riba. Sekarang kita mesti tahu riba itu apa. Riba itu dalam pikiran kita kan kalau cerita riba pasti bank. Riba bank atau utang-utang yang mengambil bayaran lebih dan lain semacam itu. Itu pembahasannya luas. Kalau misalnya ada orang bilang bank itu riba, Bapak tanya, riba apa? Bingung dia nak jawab itu, Pak. Riba itu ada namanya ribal fadl, ribal nasa, ribal liat. Maksud riba apa itu? Arkanul riba, rukun riba ini dan lain semacamnya. Ada ribal qard dan lain sebagainya. Jadi pembahasannya banyak. Maka tak semudah tak semudah kita bilang ini riba, ini riba. Kan banyak di media sosial itu orang-orang yang baru-baru hijrah itu ya, oh pokoknya semua transaksi di bank riba. Repot Pak, kalau semua yang di bank kita anggapkan riba. Coba Bapak tengok duit, yang mengeluarkan duit itu apa? Bank Indonesia, bank juga. Tapi ada orang yang memang sangat anti, sangat fanatik. Saya ketemu Pak, jangankan masuk ke bank katanya, betul di kanupinya itu haram Pak. Nah, itu yang ekstrim itu, ngeri kita kalau ketemu orang begitu. Tapi ketika saya tanya, kata saya, Bapak kalau belanja pakai duit enggak? Pakai duit, kata dia. Coba tengok, yang mengeluarkan duit itu siapa? Bank kan? Bank Indonesia. Bingung dia nak jawab. Coba lah buang banknya itu tak laku duit. Di tip misalnya kan, tak laku. Tak bisa begitu. Memang ya ini di akhir zaman yang sudah begini kehidupannya. Tinggal kita itu, kata para ulama, pilih-pilih cara-caranya biar tak terjadi transaksi yang disebut riba. Makanya biasanya ada konsultasi di dalam bank itu, ada konsultasi, lebih bank syariah atau yang konvensional sama Pak, sama. Syariah itu nama aja, caranya ya sama dengan bank konvensional itu. Cuma akad itu yang kadang dibuatkan. Banyak itu, ada hukumnya, ada babnya. Terus kemudian yang dimaksud menyaksikan tadi itu melihat dan meridhoi. Melihat dan meridhoi. Itu yang mesti dipahami. Yang dimaksud musyahadatuhu, menyaksikan riba. Banyak hukum-hukum yang terjadi di masyarakat yang mesti dipahami itu banyak. Terutama terkait pinjam meminjam yang berkaitan dengan bank dan lain semacamnya. Itu mesti tahu, transaksinya itu mesti tahu.
supaya tak terjadi riba. Kan tak mungkin bapak pinjam 10 juta ke bank lalu nak dibalikkan 10 juta, kan tak mungkin secara logika. Bank ada karyawannya, ada petugasnya, kantornya nyewa gitu. Atau gini, bapak punya duit dihutangkan kepada seseorang 20 juta, dibuat modal ini dan semacamnya, dan dikembalikan 30 tahun yang akan datang tetap 20 juta. Kan tak mungkin mau bapak 20 juta sekarang dapat sekian, 20 juta nanti belum tentu dapat apa-apa, karena mungkin lebih mahal dan lain semacamnya. Jadi itu mesti fikih, ahli fikih, orang fikih, dan kita memang harus hati-hati. Kalau sudah makan riba itu bahaya, Pak. Quran itu mencontohkan alladzi yatakhabbathu asyaitanu minan nas, seperti orang yang kemasukan setan. Susah nak diingatkan itu susah, nak diberitahu itu susah. Barang riba itu seperti itu. Seperti apa riba? Itu ada jelasnya. Jelasnya beginilah. Kalau hutang piutang, kemudian orang yang menghutangkan itu minta lebih di waktu akad, itu namanya riba. Ingat Pak, di waktu akad. Misalnya bapak nak berhutang kepada saya, Ustaz, saya mau berhutang uang berapa Pak? 10 juta. Saya ambil uang, lalu saya bilang, Pak, ini uangnya, saya hutangkan ke bapak 10 juta dalam kurun waktu setahun, dan nanti bapak membalikkannya 12 juta. Kata bapak, iya Ustaz, saya terima. Itu namanya perjanjiannya di dalam akad. Kalau di luar akad, tak termasuk riba. Bayangkan tuh dalam mazhab Imam Syafi'i, cuma makruh tapi tak haram. Macam mana? Ini yang disebut hilah, Pak. Dicarai transaksi. Pinjam berapa? Saya mau pinjam 10 juta Ustaz. Oh iya, ini Pak, bawalah sama bapak. Besoknya saya telepon, Pak, uang yang semalam yang saya pinjamkan 10 juta itu, tolong nanti kalau dibalikkan, balikkan 12 juta. Kata bapak, siap Ustaz. Apakah itu riba? Laisa minal riba. Kok bukan riba Ustaz? Karena di luar akad. Tapi itu namanya hilatur riba. Hilatur riba itu perkara riba tapi dicarai. Boleh atau tidak hilah itu? Ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Dalam situasi yang seperti saat ini, duit keluar masuk lain semacamnya, bahkan pinjaman sekarang ada namanya pinjol. Saya itu asalnya bingung Pak. Ada anak-anak cerita pinjol, apa tuh pinjol itu? Saya kira itu kan macam benjol gitu kan. Pinjol, rupanya pinjaman online. Masya Allah sekarang tinggal duduk-duduk masuk duit, tapi pinjaman. Jadi tergantung nanti akad. Hila mencarai seperti itu boleh atau tidak? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Ulama fikih fuqaha termasuk Imam Syafi'i itu mengatakan boleh. Kok bisa kan hukum ini masa dicarai lagi? Karena Quran di Quran itu ada cerita hilah, dicarai. Asalnya begini, tapi dicarai begini. Mana cerita Nabi Ayub? Nabi Ayub itu punya istri cantik, namanya Siti Rohmah. Karena Nabi Ayub sakit, yang kerja Siti Rohmah, kerja, dapat uang, dibelanjakan makanan untuk suaminya. Karena Nabi Ayub tak bisa kemana-mana, parah, yang sakit yang parah itu. Suatu saat putri raja itu menggunting rambutnya dan mengadakan sayembara, siapa yang punya rambut bagus maka akan dibeli. Mendengar itu
Siti Rahmah istrinya Nabi Ayub menggunting rambutnya dan dijual. Nah, karena orang cantik kan rambutnya cantik, Pak. Akhirnya pulang dapat uang, diceritakan ke suaminya. Nabi Ayub itu cemburu, Pak. Emosi. Nabi Ayub itu kecewa. Masa rambut itu kan ibaratnya, ketika itu rambut istri, itu kan bagian dari dirinya. Nabi Ayub marah sampai bilang begini, wallahi la adribannaki mi'ata sautin. Kalau saya sembuh, aku pukul kamu 100 kali cambuk, 100 cambukan. Nah, maka di situ Nabi Ayub setelah bersumpah begitu mikir, waduh, setelah diberitahu bahwa dia menjual itu untuk dibelikan makanan, Nabi Ayub akhirnya bukan marah tapi malah ibaratnya serba salah. Tak dipukul melanggar sumpah, dipukul kasihan istrinya. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Ayub. Allah sama-sama mencintai Nabi Ayub dan istrinya. Allah mencintai Nabi Ayub. Nabi Ayub tak pengen melanggar sumpah. Tapi Allah juga mencintai istrinya yang bernama Siti Rahmah karena telah berjuang, menjual, mencari nafkah untuk memberi makan suaminya. Dua-duanya sama-sama dicintai Allah dan Allah tak kepengen dua-dua ini salah. Akhirnya gimana? Allah beri solusi. Kata Allah apa? Cari lidi. 100 lidi diikat dan pukulkan sekali. Kan namanya gila kan, Pak? Dicarai supaya tak salah. Nah, gila itu ada di Quran itu. Makanya biasanya para ulama ketika berdiskusi masalah bank itu, di antara hukum yang diambil sumbernya itu hilatul riba, dicarai. Cuma ada yang hati-hati para ulama memang ada yang berpendapat kalau minjam tak mau, tapi kalau nyimpan mau. Ada yang seperti itu. Kalaupun misalnya para jamaah ada yang mau pinjam, carilah cara yang benar. Tanya ke bank-bank yang benar, akadnya gimana, caranya gimana. Tuh, jadi apa namanya itu ada caranya, Pak. Jangan kita sembarangan dalam hukum ini, karena kalau termasuk riba akan bahaya. Terus yang kedua, ya memang yang lagi heboh sekarang kan, pemerintah sudah mengeluarkan apa namanya itu keputusannya tentang Rohingya. Rohingya ini Muslim dari Myanmar. Dia terusir dari negaranya, entah ada masalah apa, perang di sana kurang tahu, atau sehingga mereka melarikan diri lah keluar dari negaranya. Apakah mereka termasuk muhajir, orang-orang yang hijrah? Itu tergantung kita mengistilahkan bagaimana. Karena begini, kalau yang disebut muhajir di Quran, muhajirina itu sahabat dulu. Tapi kalau diistilahkan bahasa Arab, ya siapapun yang pindah muhajir namanya, Pak. Bapak orang Pareleban pindah ke Sungai Rengas, berarti namanya Bapak Al-Muhajir. Orang yang pindah. Siapa ente, Pak? Saya ini muhajir. Maksudnya orang yang pindah. Dari mana? Dari Pareleban ke Sungai Rengas. Ya bisa juga muhajir, orang pindah. Itu namanya Al-Muhajir. Jadi orang yang pindah. Bisa kalau istilah bahasa Arab bisa juga. Rohingya ke sini disebut muhajir, bisa juga. Tapi kalau dikaitkan dengan Quran, innamal misalnya lil fuqara'il muhajirina, misalnya itu al-muhajirin maksudnya dulu, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah menuju Madinah. Itu namanya muhajir. Dan masalah itu kita harus sekarang ini pintar-pintar menerima berita. Semuanya sekarang punya kepentingan, Pak. Orang buat berita itu punya kepentingan. Buat channel di YouTube, kemudian buat tontonan, itu punya kepentingan. Kepentingannya apa? Ditonton,
banyak yang like, banyak yang subscribe, nanti kan pemasukannya ada. Banyak kepentingan. Makanya kita harus pilih-pilih berita-berita itu. Di Aceh dia mendarat, diusir sama warga Aceh dengan alasan-alasan tertentu. Wallahu a'lam seperti apa. Tapi begini, kita boleh menolak sesuatu yang menurut kita, yang menurut pemahaman dan masyarakat setempat itu dianggap sesuatu yang membahayakan. Nah, mungkin jejak-jejaknya udah dipahami kan. Sebelum datang ke Indonesia, Rohingya itu ada yang mengungsi di ya Allah, di Sri Lanka, di tempat-tempat yang lain. Jadi wallahu a'lam bagaimana ceritanya dan seperti apa itu kita tidak tahu persisnya. Yang jelas kita berdoa saja, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang Islam itu dimanapun mereka berada, Allah berikan tempat yang aman. Mungkin di Indonesia kurang tepat, mungkin di tempat yang lain. Tapi Malaysia sama Pak. Malaysia udah tak mampu menghadapi orang-orang itu. Karena sebelum ke Indonesia kan ada yang mengungsi di sana dan lain sebagainya. Banyak sekarang ini situasi dunia yang kita untuk saudara-saudara kita mendoakan saja. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, berikan tempat yang baik. Karena muslim ini satu jasad kata Rasulullah. Jadi wajib kita saling mendoakan, terlebih mendoakan dalam kebaikan. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang barokah manfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini ilmu-ilmu yang mengatakan kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa la tad'a fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan aw matrudan aw mahmud. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.